Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Aditya Irfan Afrizal, itu saya sendiri. Yang kedua ada Afifah Intan Nur Mutia. Yang ketiga ada Amalia Diningsih. Dan keempat ada Nisa Zahra Dia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kartu hutang. Baik, kita mulai. Pengertian dari kartu hutang. Nah, di sini kartu hutang itu adalah media atau sarana ya untuk mencatat segala kejadian yang melibatkan atau yang terpengaruhnya hutang. Jadi di sini itu mutasi itu adalah pengeluaran atau penambahan hutang. Jadi di sini juga dilengkapi dengan informasi yang terdapat pada kartu hutang. Ada apa aja? Itu ada nama kreditor, nama rekening, syarat pembayaran utang, formulir untuk mencatat adanya mutasi utang. Nah, nama kreditor itu yang mengkreditkan, nomor rekening, itu nomor rekening dari si kreditor. Ada syarat pembayaran utang, ada yang menggunakan cek atau cash atau yang lainnya. Dan formulir mencatat adanya mutasi utang itu bertambah atau berkurang. Nah, untuk kartu utangnya tersendiri itu terdapat adanya itu tanggal ya, paling penting itu ada tanggal. Jadi utang itu terjadi pada mutasi utang itu terjadi pada tanggal berapa, keterangannya apa, bertambah atau berkurang, nomor bukti transaksinya, bisa ada nomornya, bisa nomor faktur kan. Nah, di sini ada kolom debit, kredit. Jadi kolom debit itu jika hutang itu berkurang pasti ada di kolom debit dan bertambah di kredit ya. Nah, dan saldo itu adalah sisa hutangnya. Nah, di sini juga ada yang mempengaruhi saldo hutang itu, ada transaksi pembelian secara kredit ya. Jadi kita akan nambah hutang. Nah, retur pembelian itu mengurangi hutang dan pembayaran hutang sama mengurangi hutang. Baik. Retur. Di setiap kegiatan jual beli barang dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan dagang, akan mengenal yang namanya retur atau pengembalian barang kepada pihak penjual yang dapat disebabkan oleh tidak sesuainya pesanan barang ataupun barang tersebut rusak. Retur akan terjadi jika barang telah selesai diperjualbelikan antara pihak penjual dan pembeli. Retur dibagi menjadi dua jenis, yaitu retur pembelian dan retur penjualan. Pada pembahasan kali ini akan dibahas apa itu retur pembelian dan apa itu retur penjualan. Satu, retur pembelian. Retur pembelian merupakan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual yang diakibatkan oleh barang yang telah dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ataupun barang tersebut rusak. Dengan adanya retur pembelian, utang pihak pembeli kepada pihak penjual akan menjadi berkurang. Pencatatan transaksi retur pembelian dalam jurnal dicatat pada akun utang dagang di debit dan akun retur pembelian di kredit. Retur pembelian yang dilakukan oleh pihak pembeli dibagi menjadi dua jenis, yaitu retur pembelian secara tunai dan retur pembelian secara kredit. Retur pembelian secara tunai adalah pengembalian barang dagang yang telah dibeli oleh pihak pembeli secara tunai kepada pihak penjual dengan terdapat catatan perjanjian bahwa barang bisa diretur atau dikembalikan jika rusak pada kas. Untuk retur pembelian secara kredit adalah pengembalian barang dagang yang telah diperjualbelikan antara penjual dan pembeli secara kredit atau dengan angsuran yang akan dianggap lunas sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati bersama, yaitu antara penjual dan pembeli. 2. Retur penjualan. Retur penjualan merupakan penerimaan barang oleh pihak penjual dari pihak pembeli dengan alasan barang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli ataupun barang yang dikirim mengalami kerusakan. Dengan adanya retur penjualan, menyebabkan tagihan atau piutang dari pihak menjual kepada pihak pembeli menjadi berkurang. Pencatatan transaksi retur penjualan dalam jurnal dicatat pada akun retur penjualan di debit dan akun piutang dagang di kredit. Retur penjualan
Dalam dunia transaksi jual beli, sebuah perusahaan dagang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Retur penjualan yang mengurangi piutang pihak pembeli. 2. Retur penjualan yang mengembalikan kas pihak pembeli. 3. Retur penjualan yang mengganti barang yang rusak dari pihak pembeli dengan barang yang baru kepada pihak pembeli kembali. Untuk menghindari terjadinya retur, maka sangat penting bagi penjual untuk lebih teliti dalam memperhatikan jenis dan spesifikasi barang yang akan dikirimkan kepada pembeli. Apakah sudah sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pembeli atau belum? Dengan demikian, kesempatan penjual untuk mendapatkan untung akan jauh lebih besar dibandingkan jika terdapat retur pembelian. Nota kredit. Nota kredit adalah dokumen yang membuktikan terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagang dikarenakan penurunan harga, disebabkan karena adanya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan, atau karena terjadinya pengembalian barang dagangan. Nota kredit dibuat dan ditandatangani oleh penjual. Fungsinya untuk mengurangi piutang usaha yang akan ditagihkan kepada pembeli. Umumnya terdiri dari 2 rangkap. Lembar pertama atau dokumen asli diberikan kepada pembeli, sementara lembar tembusannya akan disimpan penjual sebagai bukti transaksi. Tujuan pembuatan nota kredit. Yang pertama, mengoreksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi dari proses penjualan, seperti kelebihan atau kekurangan dari pengiriman barang kepada pembeli dan kerusakan barang ketika barang sampai di tangan pembeli. Yang kedua, menginformasikan secara formal dan tertib atas kesalahan yang dilakukan penjual. Yang ketiga, menunjukkan kepada pembeli bahwa perusahaan bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan yang telah dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktur. Pengertian faktur. Faktur adalah sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan penagihan untuk pembayaran yang dikeluarkan penjual kepada pembeli. Jenis faktur. Ada 3, yaitu yang pertama, faktur biasa. Faktur umum yang digunakan dalam transaksi jual beli sehari-hari. Yang kedua ada faktur pro forma, faktur yang bersifat sementara diberikan sebelum pedagang melakukan penyerahan barang secara keseluruhan. Yang ketiga ada faktur konsuler, faktur khusus dalam melakukan perdagangan luar negeri atau ekspor impor. Lalu ada fungsi faktur. Fungsi faktur di sini terdapat 4. Yang pertama sebagai informasi mengenai rincian barang atau jasa yang dibeli oleh pelanggan. Kedua, sebagai informasi mengenai jumlah tagihan serta termin pembayaran. Ketiga, sebagai bukti pembayaran PPN yang dilakukan oleh pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pengusaha kena pajak. Keempat, sebagai rujukan yang absah untuk memasukkan transaksi ke pembukuan keuangan perusahaan. Lalu, saya akan menjelaskan komponen dalam faktur. Yang pertama ada nomor urut invoice, kedua nomor order, ketiga ada kode nomor transaksi, keempat detail barang, kelima subtotal, keenam diskon bila ada, ketujuh biaya pengiriman bila ada, kedelapan biaya PPN, dan kesembilan total biaya. Saya akan memberikan contoh faktur. Ini dia contoh faktur. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.